Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, polisi menemukan Bima Permana Putra, salah satu orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras pasca unjuk rasa di gedung DPR akhir Agustus lalu. Bima ditemukan sedang berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 1 dari 3 orang yang dilaporkan hilang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 di Jakarta. Salah satu orang hilang yang ditemukan adalah Bima Permana Putra. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisham Indradi menjelaskan, polisi menemukan Bima Permana Putra di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Lama, Malang pada Rabu 17 September 2025. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan barongsai kecil. Saat ini Bima menjalani pemeriksaan di Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan orang hilang usai terjadinya demonstrasi pada akhir Agustus 2025 di Jakarta. Mereka adalah Bima Permana Putra, M. Farhan Hamid, dan Reno Syah Putra Dewo. Selamat sore semuanya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dalam membangun kerjasama dengan stakeholders, maka dalam proses pencarian hingga sore hari ini hadir juga yang kami hormati Bapak Muhammad Hairul Anam dari Komisioner Kompolnas, kemudian Bapak Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Bapak Muna Frizal Manan. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati Ibu Sarwiti, yaitu orang tua dari saudara kami, adik kami, Saudara Eko. Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024. Hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif.
hari ini juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya, ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat? Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore. Anissa, bagaimana proses pemeriksaan saksi terkait kasus korupsi kuota haji hari ini di KPK? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat sore. Hari ini memang betul KPK mengundang 2 orang saksi ke Gedung Merah Putih, di mana pagi tadi sekitar pukul 9, yaitu Nasrullah Jasam selaku Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah tiba di kantor, maksud kami adalah Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan, dan pemeriksaan ini masih berlangsung hingga sore hari ini. Kurang lebih 7 jam sudah Nasrullah ini berada di dalam gedung, dan kemudian ada saksi yang kedua juga hadir di pemanggilan KPK hari ini, yaitu ada Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh periode Oktober 2021 hingga sekarang. Dan memang Hilman ini sudah berada di dalam gedung KPK sekiranya 5 jam diperiksa oleh tim penyidik. Hingga kini kami juga masih belum melihat begitu keduanya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Kita tahu bahwa selain ada sejumlah saksi lain yang diundang dan sudah dicerca beberapa pertanyaan seputar dugaan korupsi haji dan umroh, yaitu KPK juga sudah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama yang menjabat di masa Kabinet Indonesia Maju, yaitu Yakut Kholil Koumas beberapa waktu lalu terkait kronologi kuota haji ini, yang mana memang penambahan itu diketahui melalui keputusan Menteri dengan cara plotting dan pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ini diatur bahwa pembagian kuotanya adalah 8% itu merupakan pembagian haji khusus, dan sisanya yaitu 92% merupakan kuota haji reguler. Namun pada kenyataannya ditemukan bahwa pembagian kuota ini 50%, itu artinya 50% bagi kuota haji reguler dan 50% bagi kuota khusus. Dan hingga kini memang tim penyidik masih terus memintai keterangan kepada sejumlah saksi yang terus dihadirkan begitu untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji dan umroh. Demikian saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Serah terima jabatan, Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto tak kuasa menahan tangis saat mengucapkan kalimat perpisahan. Usai jeda, iNews Sore segera kembali.